Bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan TPS SBMPTN, kemampuan spasial atau gambar bagian keempat, khusus tentang cerminan dan bayangan gambar. Tes kemampuan spasial merupakan tes tentang pemahaman dan visualisasi bangun ruang. Bertujuan 1. Menguji kemampuan logika ruang. 2. Menguji kemampuan seseorang dalam melihat bangun ruang. 3. Menguji pemahaman dan penalaran pola yang berkaitan dengan bangun ruang. 4. Menguji kemampuan memanipulasi potongan-potongan bentuk dalam ruang. Nah, saat ini adalah bagian yang keempat, yaitu cerminan dan bayangan gambar. Nah, nanti akan ada satu gambar, lalu kita diminta mencari cerminan atau bayangannya. Mari kita lihat soalnya satu persatu. Soal pencerminan dan bayangan gambar. Dalam soal ini disajikan satu gambar dan 5 pilihan jawaban yang merupakan hasil pencerminan atau bayangannya. Tentukan satu gambar di antara A, B, C, D, E sebagai hasil pencerminan yang tepat. Nah, dalam pencerminan ini cermin yang digunakan diasumsikan adalah cermin datar. Cermin datar ialah cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus. Bayangan benda yang dibentuk cermin datar memiliki dimensi ukuran panjang dan lebar sama persis dengan dimensi benda. Jarak yang dibentuk antara benda dengan cermin sama dengan jarak antara cermin dengan bayangan. Selain itu, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Soal nomor 1. Pada gambar paling kiri diasumsikan sebagai benda asli berupa siku hitam, tanda panah putih ke bawah, dan lengkung hitam. Nah, manakah di antara A sampai dengan E ini yang merupakan hasil pencerminannya? Secara sekilas sebenarnya kita bisa langsung menunjuk, yaitu gambar yang posisinya berkebalikan. Jadi kalau ini siku berada di sebelah kiri, maka bayangannya pasti nanti ada di siku ada di sebelah kanan. Posisinya posisi ke atas ke bawahnya sama. Nah, berarti secara sekilas pilihan A salah karena posisinya sama dengan benda asli. Pilihan C jelas salah karena ini berdiri, ini tidur. Pilihan D salah karena ini miring, padahal benda aslinya tegak lurus. Pilihan E demikian juga, ini miring. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2. Benda aslinya berupa angklung, seni alat musik tradisional, atau boleh juga kita anggap sebagai diagram batang. Nah, di atasnya ada benda oval, yang di dalam benda oval itu ada garis silang. Lalu di bagian bawah diberi tempat untuk meletakkan atau tatakan ini yang berwarna hitam oval. Nah, pilihan jawaban A dan B salah karena posisi bayangan sama dengan posisi benda asli. Nah, ini kan posisinya sama-sama miring ke kanan. Walaupun ini sudah berkebalikan. Tapi tidak seperti ini. Nah, maka kemungkinannya antara C, D, E. Tetapi kita lihat satu persatu. Pilihan C salah karena benda oval di bagian atas berbeda. Ini pakai tanda silang, ini pakai tanda tambah plus. Nah, berarti antara D atau E.
Kita lihat sekarang tatakannya. Tatakan ini ada di sebelah kiri bawah. Berarti nanti bayangannya seharusnya ada di sebelah kanan bawah. Nah, antara D dengan E, yang benar adalah D. Karena E tatakannya ada di kiri bawah. Jadi, pilihan jawaban untuk soal nomor 2 adalah D. Soal nomor 3. Benda asli berupa akuarium bulat yang ditutup papan berbentuk bumerang dan di atas papan diletakkan batu bergambar daun. Pilihan jawaban A salah. Sebenarnya ini A dan B ini sudah pasti salah. Karena apa? Akuariumnya berposisi sama. Ikan semuanya di sebelah kanan. Nah, kemudian pilihan jawaban D salah. Ini D karena tutupnya berbeda. Nah, sekarang antara yang masih tersisa adalah pilihan jawaban C atau E. Pilihan jawaban ini B, seharusnya ini E. Pilihan jawaban E salah karena batu di atas tutup berbeda dari batu pada gambar benda asli. Batunya berbeda, perhatikan. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 4. Kita anggap benda asli ini berupa pesawat televisi yang ditempatkan di sebuah kotak televisi. Kotak itu berkaki 3 dan di bawah kaki diberi alas karpet supaya tidak licin. Nah, televisi sedang menayangkan tabel. Gambar B salah karena posisi antena dan karpet sama dengan posisinya pada benda asli, antena dan karpet. Nah, gambar C juga salah karena karpetnya berbeda. Posisi antenanya sama. Gambar D ini juga salah karena antenanya tidak mencerminkan antena asli. Gambar E juga salah karena karpet alasnya berbeda. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah gambar A. Soal nomor 5. Benda aslinya berupa bola hitam bertangkai 3. Nah, pada setiap tangkai itu ada benda, yaitu segi 4, segi 5, segi 6. Nah, secara kasar nanti ini bayangannya adalah tangkai berada di sebelah kiri. Maka pilihan B, C sudah pasti salah. Nah, sekarang tinggal A, D, atau E. A kita lihat. Ini salah karena apa? Lihat benda segi 5 di atas ini. Nah, ini tidak mencerminkan benda aslinya karena benda aslinya yang di atas segi 4. Kemudian pilihan D. Ini benar segi 4, ini salah. Ini segi 6, segi 5-nya ada di bawah. Nah, berarti yang benar adalah E. Segi 4 di atas, segi 5 di samping, segi 6 di bawah. Sesuai dengan yang ada pada benda asli lalu berposisi kebalikan. Jadi, jawaban E lah yang tepat. Soal nomor 6. Benda asli berupa kotak putih besar dan kecil. Kemudian ada benda elips bersilang di atasnya, lalu tabung segi 6 putih, dan
segi 5 hitam di dalam tabung segi 6, serta panah lengkung abu-abu. Nah, secara sekilas sebenarnya kita sudah dapat menentukan pilihan jawabannya antara C, D, atau E. Berdasarkan apa? Berdasarkan posisi tanda panah yang paling mencolok. Tapi sekarang kita lihat satu persatu. Bagaimana C? C dan D salah. Karena apa? Pencerminan terjadi pada semua benda, tetapi segi 5 hitamnya berubah. Pada C menjadi 8, pada D menjadi segi 6. Jadi A, B, C, D pilihan yang salah. Pilihan yang tepat adalah E. Soal nomor 7. Ini dunia binatang. Benda asli, ada gambar ular yang akan memangsa kata, yang posisi kata itu ada di kanan atas ular. Nah, mana jawaban yang tepat sebagai bayangannya, cerminannya adalah kita lihat satu persatu. Gambar A salah, karena posisi kata ada di atas ular persis. Gambar B salah, karena posisi kata ada di kanan atas ular. Nah, ini. Karena apa? Seharusnya kalau ini berada di kanan, nanti bayangannya pasti ada berada di kiri. Seperti pada C dan D. Tapi kita lihat C dan D. Di sini tertulis D pada pembahasan. Gambar D salah karena posisi ular sama dengan posisinya pada gambar asli. Lihat, posisinya sama, jadi salah. Nah, gambar E tidak perlu dibicarakan banyak, sudah jelas salah. Berarti posisi ular ini harus berbalik. Posisi kata harus berbalik. Lalu ini antara ular ke kata ini ke kanan atas, berarti cerminannya ke kiri atas. Nah, pilihan jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Nah, ini pesta juara 1, 2, 3. Gambar asli, ini para juara naik ke podium, lalu ada kembang api. Kembang api di atas juara 1 ke arah kanan atas. Berarti nanti cerminannya kembang api pasti ke kiri atas. Jadi jawaban A, C sudah pasti salah. Nah, kita lihat jawaban B. Di sini disebutkan gambar AB salah karena posisi para juara. Nah, B salahnya pada para juara. Tidak berubah seperti pada gambar asli. Ini kesalahan B. Gambar C salah karena posisi kembang api sama dengan posisinya pada gambar asli, ke kanan atas. Gambar D salah karena posisi para juara masih di sebelah kiri, seperti posisi mereka pada gambar asli. Maksudnya apa? Kita lihat di frame ini. Nah, podium itu kan lebih ke kiri. Berarti nanti bayangannya harus kebalikan, lebih ke kanan, mepet ke kanan. Selain susunan orang-orangnya dan kembang apinya juga berubah. Nah, D ini masih lebih ke kiri. Lihat, jaraknya berbeda. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 9. Oh ya, tadi posisi di dalam frame, di dalam kotak itu juga berpengaruh karena ketika kita bercermin pun sisi kanan, kiri, atas, bawah juga akan berpengaruh dan pasti berkebalikan.
Nah, soal nomor 9 ini sedikit berbeda. Kalau tadi pencerminan, ini bayangan di air. Jadi kalau kita melihat bayangan di air, itu seperti apa, maka ini posisi gambar atas bawah. Soal di atas, pilihan jawaban di bawah. Kalau tadi kan di kiri dan di kanan. Nah, ada benda aslinya, ini berupa taman dalam suasana hujan, lalu masih juga ada awan yang tebal di atas taman. Pasti nanti ini bayangannya, kalau ini berada mepet ke kiri dari frame, berarti bayangannya akan mepet ke kanan. Nah, satu-satunya yang mepet ke kanan adalah E. Namun kalau kita mau membahas satu persatu, pilihan jawaban A salah karena bayangan taman terbalik. Nah, pohon berada di kiri, seharusnya kan ini turun lurus. Jadi konsepnya vertikal, kalau pada cermin tadi konsepnya horizontal. Ya, kemudian awan dalam posisi sama dengan posisi asli ini. Lihat, posisi awannya sama, tidak berbalik. Pilihan jawaban B salah karena bayangan taman terbalik juga. Sama dengan kasus pada nomor pilihan A. Hanya di sini awannya sudah benar berbalik. Pilihan jawaban C salah karena awan dalam posisi asli. C. Seperti pada gambar asli, seperti pada A tadi. Pilihan jawaban E salah, bayangan taman dan awan tidak tegak lurus. Nah, bayangan taman dan awan tidak tegak lurus. Jadi kalau di sini arah vertikalnya ini tetap. Ini di sebelah kiri, ini juga di sebelah kiri. Tapi kalau tadi cerminan sedikit berbeda. Nah, sekarang bayangan yang tepat sebagai pilihan jawaban adalah D. Jadi ini turun, ini juga lalu berbalik posisi. Seperti ini. Awannya, pohonnya, nah atas bawahnya berbalik. Ya, ini jadi pilihan jawaban untuk soal nomor 9 adalah D. Soal terakhir nomor 10. Nah, ini ada burung elang yang ingin memangsa ikan. Ini adalah burung elang, ini garis air, ini ikan. Nah, bayangan dari ini, gambar ini adalah berarti nanti burung akan berada di bagian bawah dari gambar. Nah, kita lihat pilihan jawaban B dan D salah karena bayangan air laut tidak sesuai. B dan D, bayangan air lautnya tidak sesuai. Ini mepet ke frame, mepet ke garis kotak. Ini terlalu turun. Ini lebih lebar. Pilihan jawab nomor 2, pilihan jawaban CE salah karena posisi ikan bukan posisi bayangan. CE. Nah, ini kan posisi ikannya sama dengan benda gambar asli. Maka salah. Seharusnya kan berbalik seperti pada D, B, A ini. Nah, dari pembahasan tadi BD salah, CE salah, maka berarti yang benar adalah A. Demikian pembahasan mengenai cerminan dan bayangan gambar. Mudah-mudahan membantu pemahaman anak-anak atau saudara-saudara sekalian dalam rangka menyiapkan diri mengerjakan soal-soal TPS, SBMPTN maupun yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas kunjungannya. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.